Bayi ini tidak menangis saat lahir, tapi dia adalah seorang jenius yang sudah bisa menulis namanya sendiri, bahkan sebelum usianya 1 bulan. Alih-alih menyadari bahwa putrinya adalah anak ajaib, ibunya malah menghapus tulisan itu dengan jijik. Ayahnya bahkan lebih buruk, dia lebih menghargai anak laki-laki daripada anak perempuan. Begitu tahu bahwa bayinya perempuan, dia langsung meninggalkan rumah sakit dengan marah. Saat waktunya pulang ke rumah, dia bahkan tidak memeluk putrinya. Dia terus mengeluh bahwa anak perempuan itu hanya akan menjadi beban. Dia melemparkan putrinya ke bagasi mobil seperti sampah, lalu menyetir dengan ugal-ugalan tanpa peduli pada keselamatannya. Sesampainya di rumah, seluruh keluarga masuk ke dalam rumah, meninggalkan bayi itu sendirian di mobil, merenung tentang orang tua macam apa yang dimilikinya. Itu sungguh menyedihkan dan menyayat hati, tapi gadis kecil ini kuat. Pada usia 2 tahun, dia sudah bisa membersihkan diri sendiri. Dia belajar mengenakan pakaian sendiri, dan pada usia 4 tahun dia harus hidup mandiri. Ayahnya sibuk mencari perempuan cantik, ibunya berdandan demi mencari pria tampan. Kakaknya pergi ke sekolah, meninggalkan Matilda sendirian di rumah untuk bertahan hidup. Ketika dia lapar, dia harus memasak sendiri, mengocok 2 telur, menaburkan adonan kue, dan jadilah sepiring waffle. Makan masakannya sendiri dan membaca majalah favoritnya adalah saat-saat paling membahagiakan baginya. Tak lama, semua majalah di rumah sudah dia baca. Rasa ingin tahunya yang besar mendorongnya untuk meminta ayahnya membelikan buku. Tapi ayahnya yang aneh mengira bahwa menonton TV itu sudah cukup dan belajar itu tidak penting. Matilda tidak menangis. Dia sadar bahwa dia tidak bisa mengandalkan siapapun di keluarganya. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia harus mendapatkannya sendiri. Keesokan harinya, setelah orang tuanya pergi bekerja, dia mencari alamat perpustakaan di buku telepon. Meskipun jaraknya 10 km dari rumah, hal itu tidak menghentikannya. Sesampainya di sana, dia dengan sopan berbicara dengan petugas perpustakaan dan langsung menuju ke bagian buku anak-anak. Petugas kebersihan heran kenapa ada anak sekecil dan semanis itu datang sendirian. Sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi Matilda tidak butuh dijaga. Dia paling bahagia saat duduk di sofa sambil membaca buku. Sejak menemukan perpustakaan, dia datang setiap hari, membaca satu buku demi satu buku, mencari pengetahuan baru. Dia menyelesaikan seluruh bagian anak-anak dengan cepat dan mulai membaca buku-buku yang lebih sulit. Bahkan pustakawannya begitu tersentuh hingga membuat pengecualian dan memberinya kartu perpustakaan. Dengan kartu itu, Matilda bisa membawa pulang buku dan menghemat waktu perjalanan. Waktu berlalu cepat, dan kini Matilda berusia 7 tahun. Dia telah belajar banyak dari berbagai macam buku. Meskipun dia iri dengan anak-anak lain yang memiliki orang tua penyayang, buku-buku membuatnya merasa tidak sendirian. Buku memberinya ruang tak terbatas untuk berimajinasi dan membuatnya semakin dewasa.